rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan selanjutnya. Berarti di sini kan Allah itu segambar dan serupa dengan manusia. Stop dulu. Yang menjadikan manusia siapa? Allah. Bukan Yesus. Allah Bapa Sang Pencipta, kan tadi udah aku baca. Berfirmanlah Allah. Tuhanmu yang mana? Yang manakah Tuhanmu yang menciptakan manusia atau Tuhannya agama lain yang menciptakan manusia? Allah Bapa Sang Pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Oh, bukan Yesus. Dan manusia. Oh, berarti bukan Yesus. Bukan. Oh, dan berarti, Yesus itu bentar. Dan Yesus itu adalah roh Allah yang menjadi manusia. Yang menciptakan siapa? Yesus atau Bapaknya? Baca ayat 1 ya, di sana juga di sana juga ada roh Allah. Saya nggak nanya itu. Yang menciptakan Yesus atau Bapaknya Yesus? Ya pencipta dulu di Kejadian 1 itu. Siapa? Ayo. Yang menciptakan manusia itu Yesus atau Bapaknya Yesus? Dan bumi. Rasmi, gue turunin nih. Yang menciptakan dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Bukan. Yang menciptakan manusia itu Yesus atau Bapaknya Yesus? Allah. Oke, berarti Yesus diciptakan. Karena dia bukan pencipta, betul? Kalau Yesus bukan pencipta manusia, berarti Yesus adalah ciptaan, betul? Betul? Di mana ayatnya itu? Kau baca di mana ayatnya? Jangan lidahnya kayak lidah ular, licin gitu. Jadi Yesus ini ya. Jadi Yesus ini pencipta atau diciptakan? Ayo jawab. Kalau ngomong itu sesuai dengan ayat, jangan lidahmu aja kau pelintir-pelintir. Ditanya apa nasa perempuan? Tanya baik-baik. Yesus itu pencipta apa diciptakan? Enggak dijawab. Di Kejadian itu enggak ada haknya Kristen loh itu. Tidak ada haknya di Kristen itu di Kejadian. Karena itu kitab Musa untuk Bani Israel, bukan Bani berkulub. Mana sih? Bawa kitabnya orang. Padahal itu bukan Tuhan dia yang menciptakan. Tuhan kamu kan Yesus. Makanya kalau kau menjelaskan imanmu itu jangan bawa kitab orang, pakai perjanjian baru aja udah yang berbahasa Yunani itu. Kena tuh pagannya tuh di situ Rasmi. Kena semua tuh pagannya itu, salah. Komplit sudah. Makanya gue bilang dari dulu ya. Kristen ini masuk ke republik ini gitu ya. Itu harus memang dibungkus-bungkus dengan Yahudian, keislaman, baru laku. Kalau dijual secara terbuka, ya nggak bisa laku lah. Buktinya pas masuk dirobah sampulnya menjadi Alkitab, dia robah. Kenapa malu pakai Bible? Kenapa malu pakai Biblus? Kenapa diganti nama lain Al-Quran, Alkitab? Kenapa malu? Karena kalau dijual sebagaimana aslinya, ya kagak laku nanti. Nah, kenapa ya di Yohanes 1 mestinya di sana dewa atau Tuhan dirubah menjadi Allah di sana? Nanti kalau terlalu ke Romawian nggak laku, ke Islaman dikit gitu. Pencipta alam semesta dipakai kitab-kitabnya Nabi Musa untuk Bani Israel gitu. Untuk nubuatan dirubah-rubah lah Yesaya 53, Yesaya 96 dirubah-rubah. Terjemahan Indonesianya dirubah supaya bisa
dibego-begoi orang-orang yang tidak mau belajar original teks. Akhirnya apa? Itu nubuatan untuk Yesus. Inilah mereka ini. Dikorupsi semua begitu. Dikorupsi dan dilebih-lebihkan. Supaya laku gitu loh. Oh nggak bisa. Sekarang udah zaman keterbukaan coy. Kamu akan berhadapan dengan kami. Kalian tidak akan pernah berhasil mengelabui, mendoktrin dengan misionaris yang berbagai cara yang Anda lakukan, seperti indomisasi, amplonisasi, kawinisasi, apapun itu. Kamu tidak akan pernah berhasil. Kami 1 kali 24 jam melindungi saudara-saudara kami. Anda boleh mengimpor pemain asing dari luar negeri untuk misionaris, dari komplek ke komplek, dari home to home, door to door. Anda boleh pakai itu, tapi tidak akan pernah berhasil. Salah satu di Makassar yang pernah ketangkap basah oleh saudara kami di sana itu melarikan diri, tidak bertanggung jawab. Seorang ibu-ibu, suaminya pergi kerja, digedor pagarnya, ibu berhijab keluar. Niatnya ingin misionaris. Alhamdulillah, tetangga pada datang. Ditanya, kabur dia. Inilah kerjaanmu tiap hari. Agamamu lo jual dengan berbagai cara. Nggak bisa coy lo paksakan, saudara saya. Selama masih ada kami, apologet Islam Indonesia, kami akan melindungi saudara kami yang Anda akan murtadkan. Boleh Anda pakai cara lain, misalnya Anda kawinisasi, Anda menggoda dengan berbagai cara. Ya mungkin sebagian di sana berhasil. Karena ketidaktahuan kami. Untuk itu kami minta maaf, kami belum bisa menjangkau seluruh pelosok tanah air. Karena kami masih muda umurnya. Tapi insya Allah, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, insya Allah, apologet Islam Indonesia, dari DPW 34 atau berapa provinsi seluruh Indonesia, insya Allah, dari DPW menjadi DPD seluruh Indonesia, ada api di sana. Masya Allah. Doakan semua teman-teman. Agar apa? Semua pelosok mulai dari RT, RW, tidak ada lagi misionaris yang merusak akidah umat Islam. Tidak ada lagi misionaris yang mempengaruhi saudara-saudara kami. Karena mereka memang tujuannya adalah Kristen ini harus tercapai 50%. Itu tujuan mereka. Tapi dengan adanya api, tenang aja teman-teman. Mari kita bersatu. Untuk itu saling dukung-mendukung. Boleh mengkritik disertai dengan solusi, bukan asal album demi menang sendiri. Bersatu. Kira-kira begitu pengantar dari saya. Host, ada tamu, saya ngopi lagi. Lanjut. Bang Sitanggang monitor. Selamat tengah malam menuju pagi. Oh, Bang Sitanggang. Bang Sitanggang monitor. Selamat pagi. Masya Allah, enak banget nih kok. Tapi saya nggak ngopi, minum apa nih? Apa sih namanya ini? Jahe. Susu ya kayak jahe gitu. Bang Sitanggang itu mic-nya jangan commute itu. Oke, selamat pagi buat saudara-saudaraku. Gitu Oke, dong. Oke, selamat pagi. Senang ya dengar ocehan Bang Handi ini. Kayaknya butuh ngopi dulu dia. Saya nggak ngoceh bang, saya ngomong. Itu berisi loh itu. Iya, Ngoceh itu nggak ada isinya. Nggak ada isinya. Itu orasi itu isinya ada, bukan ngoceh bro. Ngopi lah dulu, ngopi. Nyantai, slow. Kirain mau ngomong dia, katanya slow. Orang yang bisa, kirain mau bicara dia. Udah bang, udah ngopinya. Lanjut, Bang Sitanggang, lanjut. Ya, kau disuruh ngomong kok. Iya, tadi ku dengar dikeroyok kali dulu, kasihan kali. Dipersilahkan. Kita Iya. nunggu ini. Boleh bang, boleh. Tadi yang abang pertanyakan itu tadi kan
Katanya jual. Apa pikir abang pikir jualan kami agama itu? Jadi saya minta begini aja bang, biar adil kita. Abang buat pertanyaan kepada saya jawab dengan Alkitab saya. Di saat saya buat pertanyaan kepada kamu, jawablah dengan Alkitab kamu. Gitu. Kamu emang punya Alkitab? Ya punya lah. Mana? Nggak mungkin lah aku tunjukkan ke depanmu itu. Yang ada kau punya Bible, nggak ada Alkitab. Bible kau punya, Alkitab itu Walaupun Al-Quran. namanya itu Alkitab bagi kami. Nggak ada itu lu colong nama Bukan kau yang Al-Quran. ngatur, bukan kau yang ngatur. Ya saya yang ngatur, saya muslim merasa keberatan. Bukan. Kalau kamu Ya, kau maling kentak ngebahas, nggak mau ngaku-ngaku kau. jangan sok pintar kau kawan. Ya coba kau cari Alkitab, ada nggak akar kata Alkitab di Biblemu di mana? Pokoknya Alkitab ditulis di Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Kau kalau apa urusanmu dengan itu? ya Bukan itu yang aku saya pertanyakan. harus urus lah bro, Bukan itu saya yang harus aku pertanyakan. urus. Makanya saya heran dengan Ya sekarang saya bertanya, tunjukkan akar kata Alkitab di Biblemu mana? Silakan. Itu pertanyaannya. Di mana ada akar kata Alkitab di Biblemu? Alpi, lanjut dulu ya dek tuh. Kejar itu Pi, saya yang ngopi dulu Pi. Iya, assalamualaikum. Iman Filah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, wabarakatuh. Alfi lagi sahur ini sebenarnya. Gimana? Bang Setanggang. Aduh, itu mic-nya di mute tuh, Bang Setanggang. iya gimana? Iya, halo. Tadi ditanyain Daeng Handi Celebes tuh. Akar kata Alkitab itu di dalam kitab saudara itu berasal dari mana? Kalau itu nggak perlu kita telusuri, yang penting kami percaya itu Alkitab. Hmm, Iya, mau apa juga urusannya dengan klien nggak penting juga. Yang kami tahu orang Kristen itu Alkitab. Titik. titik ya. Iya. Biarlah klien tertawa semua. Enggak Yang ada aku heran ketawa. dari klien, gini. Klien itu punya agama Islam. Alkitab diambil dari mana tuh Pi? Terus Alkitab kau ambil dari mana gitu loh. Jadi Al-Quran itu menerangkan begini itu, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin gitu. Di sana ada secara eksplisit mengatakan Alkitab gitu. Yang merujuk kepada nama lain dari Al-Quran. Itu jelas itu. Gimana? Aku gini bang, malu aku nengok klien. Punya agama Malu, Islam. Jo. Abang aja Punya malu, apa-apa. Al-Quran. Tapi yang kalian pelajari Alkitab. Lucu aku nengok. Daripada kau nggak ngerti isinya. Sorry. Sampai ujung langit pun aku kejar kalau tentang Alkitab kawan. Iya, yakin? Yakin? Ya. Oh. Oh, tapi aku bilang, kalau kau punya kepercayaan Islam, pelajarilah Al-Quranmu. Gitu. Iya, jangan kau bahas Alkitab orang. Kalau enggak kau Ya masuk udah kalau Kristen. gitu, tunjukkan akar kata Alkitab di original text Biblemu, tunjukkan. Itu tidak perlu bagiku. Katanya dijawab. Itu tidak penting bagiku. Katanya Mau kau bilang apa dijawab. pun tentang itu nggak penting. Yang penting-penting aja. Itu penting banget itu sampulnya loh. Sekarang kau artikan dulu arti kata al-mujir itu ayat 6 itu bagiku. Aduh, ini dulu cari dulu itu loh. Wah, katanya mau apapun dijawab, katanya mau menjawab. Itu nggak penting kali itu kawan. Itu penting banget itu loh. Itu sampul loh, itu perwajahan itu loh, layatnya itu loh. Udah jelas kau baca, kalau udah jelas kau baca Alkitab di situ ya udah Alkitab Gak lah. ada Alkitab, Biblos. Itu kan menurut pikiranmu. Ya Biblos artinya apa coba? Nggak urusanmu ile itu. Biblos sebenarnya itu. Koranmu Biblos. itulah kau urus, koranmu itu. Biblos itu artinya kumpulan buku-buku. Alkitab itu sebuah buku, beda. Kalau bahasa Arabnya kutubun, nah, buku-buku. Nyolong tapi nggak sesuai peruntukannya. Dasar kucluk. Dikasih tahu ngeyel. Mana? Woi LAI, ini korbanmu nih, kesian nih, memalukan nih LAI. Nyolong Alkitab. Ternyata cuman Biblos, Bible, Biblika.
Biblika, kayak gini sekali ilmunya. Cuman ngapal-ngapal Alkitab. Biblos, Biblika. Bible Baru sekali itu aku nengok kalian. artinya kumpulan buku-buku. Beda artinya. Kan dia Alkitab, aduh. Aduh kawan, bertobatlah kau. Jangan Alkitab kau hafal, Al-Quranmu kau hafal. Kau baca dulu surah Al-Mujiri 6 itu. Malu tak kau baca itu? Kalau aku keluar aku dari situ. Surah apa sih? Surah apa? Al-Hajir itu, Al-Hajir 6. Hajir itu surah apa itu? Hajir itu. Malu sekali aku, surat Quranmu pun gak hafal kau sangking Alkitab yang kau hafal. Al-Hijr. Jangan diuturin. Enggak apa-apa. Iya, Al-Hijr. Al-Hijr. Iya, gak usah Apa dikasih lagi? tahu, bilanglah. Apa lagi Al-Hijr? Aduh. Kalau ini Bang Sitanggang, Sefer Shemot, Sefer Beresit, Sefer Devarim, Sefer Bemidbar, itu tahu nggak? Gak ada itu urusan tentang agama aku, gak ada Oh, sefer-sefernya. Itu kitab kamu loh. Kamu tidak tahu kitabmu. Janganlah kau sok pintar tentang Kristen. Aku nih Kristen dari nenek moyangku. Enggak nanya aku. Ih. Makanya aku bilang kau urusilah Quranmu kawan. Jangan kau malu. Gini aja Bang Andi, pertanyakan nanti saya pakai Quran, dia pakai Bible, coba. Ah itu baru Ayo pintar. coba Bang Andi, tanya Bang Andi. Itu yang pintar. Silakan Cak Tata. Ini kalian bertanya, tapi Alkitab kalian buat jawab. Nggak percaya diri kalian dengan agama kalian. Ayo Daeng. Enggak, Malu aku nengok kalian. katanya mau ditanya tadi. Ditanya nggak bisa jawab. Gimana sih? Kita Yang buat kau tema tanya aja. lah isi Alkitab. Ini yang kau tanya nggak penting-penting. Bang. Aduh. Bang Ya Sitanggang. udah. Saya dulu ya isi Alkitab ya, baru nanti kita tanya Al-Quran. Ya isi Alkitab nih. Enggak, pertanyaan yang sama, dia pakai Iya. Bible gitu loh. Oh ya pertanyaan yang sama ya. Jadi ada dua yang menjawab. Pakai dalil ya. Pakai dalil. Siapakah yang menciptakan alam semesta? Sebutkan namanya dan pakai data. Firman. Firman. Lah. Pakai data gue nih kawan, jangan kau ketawa. Peminum dulu kopimu itu. Kau jangan Saya kau ulang ya. bikin. Udah kau bilang kalau Alkitabnya kau tak sama aku sampai ujung langit kau kejar. Iya. Nah. Ya, udah Firman ya. Iya, Ustaz Firman. Tata. Ya Firman. Betul. Ya. Yang menciptakan alam semesta Pak Ustaz, Firman atau sang pencipta atau yang berfirman Ustaz? Iya, Ya. dia pakai Ayo, data. ketawa dulu kalian ku dengar semua. Oke, saya dulu Bang Andi. Ya, silakan. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Ayatnya surat As-Sajdah ayat 4. Juga Ibrahim 32. Nah, dia mengatakan firman itu mana ayatnya? Dia nggak? Kejadian 1 ayat 1. Kau bisa kau baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bukan Firman. Allah. Bukan Allah yang menciptakan, bukan Firman. Astaga, kawan. Coba baca lagi. Ya, coba baca lagi. Pada mulanya Pada mulanya Allah menciptakan langit dan Allah. bumi. Itu siapa yang bukan firman? Itu siapa yang menciptakan? Allah atau Firman? Dia diciptakan pakai apa, kawan? Enggak ditanya bagaimana cara menciptakan. Siapa? Aku bingung budak itu. Lain ditanya, lain jawab. Pertanyaannya siapa? Bukan pertanyaannya bagaimana menciptakan. Oh, oke, Allah. Kuceluk. Bikinlah kucilik. Oke. Bikinlah. Oke. Pertanyaan kedua. Ya, pertanyaan kedua. Siapakah yang disembah umat Islam dan siapakah yang disembah Kristen? Sebutkan satu nama. Silakan kau dulu, Sitanggang. Oh, jelaslah. Kami menyembah Tuhan Yesus. Oke, baik. Ustaz Umat Tata. Islam Allah SWT. Entar dulu, diam kau dulu. Kau udah jawab. Tapi kau bilang sebutkan. Ya kau ngomong Yesus kan? Iya. Ya udah. Sekarang Ustaz Tata, silakan Ustaz.
Ayat An-Nisa 36. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Oke. Silakan bro, kamu menyembah Yesus, Yesus itu Tuhan pakai data apa? Silakan. Pakai data Yohanes. Pada mulai firman. Nah, kalau kau tahu ya udahlah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Abis itu firmannya nyungsup gitu. Emangnya pertanyaannya apa pertanyaannya? Siapa yang disembah? Iya. Orang Kristen kan begitu. Kalau Ya. Islam kan jelas kan Islam. Wa'budullah, sembahlah Allah. Nah itu. Nah sekarang mana Yesus disembah coba? Sembahlah Yesus mana coba? Mana Bukan Yesus yang disembah. Makanya beda persepsi kita, kawan. Berarti ya udah, nggak bisa jawab. Maksudmu itu gini. Iya, iya. Kami itu menyembah Tuhan Yesus itu betul Udah secara nggak ada dalilnya, udah. ada. Mana Aku dalil? bilang Apa saja Yohanes. ada dalilnya? Oh, nggak ada sama sekali. Mana dalilnya bro? Yesus disembah. Memang nggak disebut namanya Yesus, tapi dituliskan di situ aku dan Bapa adalah satu. Buset lari ke situ. Kan data itu, bro. Dan Yesus jelas mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kata Yesus. Yesus menyembah Tuhan. Aku menyembah Tuhan katanya. Iya, Yesus menyembah. Aku menyembah Tuhan katanya. Udah lebih pintar Iya. kau perasaan. Yesus menyembah Tuhan yang Yesus kenal. Aku menyembah Bapakku katanya. Aku mengagungkan Bapakkunya katanya. Kamu menyembah Yesus. Iya, jadi Tuhanmu ada berapa sih Kang? Tuhanku cuma satu, Tuhan Yesus. Bapak bukan Tuhan. Oh, itu gelar. Oh jadi nggak ada orangnya. Gelar itu. Oh, Tuhannya gelar. Tuhan Yesus. Oke. Namanya baik. Tuhan Yesus. Kamu Yakin yang nggak ya? punya Tuhan? Oh yakin ya? Iya, kamu nggak punya Tuhan. Yang mengutus Yesus ke muka bumi siapa? Bapaknya Yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Allah. Loh, Jangan dulu kau ketawa. Nanti biar ketemu jalannya. Iya. Tentang Tuhannya bingung. Enggak bingung aku. Sedikit pun aku nggak bingung. Udah aku bilang. Nah, kalau saya nanya ke Yesus, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Mana dalilnya? Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Kalau nanya ke Kristen, bingung Kristen itu. Dia Coba, sebagai manusia, dia Saya berdoa nanya. mengajarkan manusia. Oke, Ngerti nggak? Tuhanmu kan Yesus kan? Yesus punya Tuhan apa enggak? Nggak punya Tuhan dia. Lah itu Yohanes Matius 11:25 itu. Makanya beda perpandangan Islam sama Kristen. Jangan Berarti kalian paksa punya, berarti. kalian jadi kami. Loh, beda. Oke cukup. Beda pertanyaan kalian dengan kami. Allah Bapa, jelas itu. Oke udah. Pertanyaan selanjutnya. Nabi Sampai Isa, mampus nih, diam dulu, dia diam tahu dulu. aku jawab Ya itu cukup, semua. iya jawab nggak apa-apa. Kamu pintar kok. Nabi Isa alaihissalam pernah berdoa, Yesus juga pernah berdoa. Pertanyaannya, Yesus berdoa kepada siapa? Nabi Isa berdoa kepada siapa? Ustaz Tata dulu deh. Ya kalau jelas. Karena dia seorang hamba ya berdoa kepada Allah. Ini Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Oke. Setanggal Yesus pernah berdoa, Yesus berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Siapakah yang Tuhan? Yang berdoa atau Bapak? Nggak, dalilnya dulu. Oh iya dalilnya dulu. Ya. Allah itu Tritunggal bagi kami. Hah? Dengar dulu. Jangan lu kalian ketawa. Mau diterangkan apa enggak? Ya, Mana silakan. dalilnya berdoa kepada Bapak? Coba mana dalilnya? Di saat Tuhan di Getsemani, biar aku buka ayatnya. Dia berdoa di saat dia mau disalib, Kepada ditangkap. siapa? Kepada Bapaknya. Enggak, dalam Lukas 6:12 dia berdoa kepada Allah. Itulah Bapaknya. Nah iya kan Ya Tuhan Bapak, Bapak jika itu. boleh cawan ini lalu daripada aku, katanya. Ya Bapak katanya. Berarti yang Tuhan yang mana? Bapak atau Yesus? Dia Tuhan. Berarti Jadi Bapak Tuhan juga. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Ya. dia Tuhan. Iya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. Bukan kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Ya Tuhan berdoa ke... Bapak kan Tuhan dalam Matius 11:25. Contohnya kan? begini kawan. Begini kawan. Gimana? Kau punya Bapa. Apakah Betul. Bapakmu itu bisa... Apakah Bapak saya itu saya? Bapakmu itu yang melahirkanmu? Iya, apakah Bapak itu saya? Bukan. Ya sudah. Apakah Ya sudah. gini? jelaskan. Yesus bukan Bapak, Bapak bukan Yesus. Kau berarti. punya bapak. Memangnya bapakmu itu yang melahirkan kau? Enggak kan?
Bapak nggak melahirkan. Iya. Jadi kalau itu apa salahnya? Emang dia punya bapak? Nah iya sudah, Bapak itu Tuhannya kan? Bukan. Loh, itu Bapak. Matius 11:25. Gini Aku aja, bersyukur setengah. kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi itu. Sedangkan Yesus dan Bapak sama atau beda? Kan udah ku bilang, kalau kalian tanya aku tanya dari jauh Iya, Alkitab. ya Kalian udah, jangan ikutan jauh dengerin Alkitab. dulu. Yesus dan Bapak itu sama atau beda? Yesus dan Bapa itu adalah satu. Sama atau beda? Satu. Jawabnya satu, bukan Oke. sama dan beda. Sejak kapan dia menyatu? Kalau itu urusan mereka, kau tanya mereka. Urusan mereka. Wih, iyalah. Kau Oke. pertanyakan hal yang tidak logika. Ya, waktu di dalam kandungan menyatu nggak? Waktu di dalam kandungan, Iya. ya beda lah kawan. Namanya dia di dalam kandungan nggak menyatu lah. Oh, berpisah dia. Nah, Berarti di dalam kandungan Yesus dan Bapa tidak menyatu ya? ya enggak lah. Namanya dia mau menjelma jadi manusia. Ya, terus kapan dia menyatu? Di saat dia terangkat ke surga. Oh, sekarang udah menyatu sekarang. Iya, sekarang dia ada di hatimu. Ada dia sekarang di hatimu. Tapi di surga itu tertulis Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, nggak bilang Yesus menyatu dengan Bapa. Duduk di sebelah kanan loh. Enggak ada itu. Kau baca dulu Wahyu kawan, Wahyu. Pernah Kau baca Wahyu? Baca Wahyu itu malah tertulis ya. Apa? Tertulis Dia itu yang duduk Yesus. di atas tahta. Di atas saya, nggak ada ini. Di atas saya. nggak ada. Makanya aku heran kalian hafal-hafal ayat Alkitab untuk melencengkan. Makanya salut aku nengok kalian. Al-Quran kalian nggak begitu kalian. Sekarang Itu udah paham, Bibel mainan kami kamu sekarang ini. Ayo, lagi. Ya, Terus lanjut. ya, kecil sekarang kalian. dengerin Kecil dulu. kalian itu Ya udah kecil. cukup. Sekarang ini di surga itu Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Bukan. Anaknya Maria sekarang kemana? Ya nggak tahu. Kau tanya lah si Maria itu. Hilang, Ketawa kau. hilang anak orang. Itu kan nggak urusanku. Oh, bukan urusanmu. Bukan lah. Yesus itu laki-laki nggak di surga, masih laki-laki? Kalau di surga dia aku nggak tahu laki-laki. Tapi semasih dia di bumi dia laki-laki. Waktu dia naik ke surga, bagaimana? Laki-laki. Jangan ngomong gitu, tak kena nanti, kena peringatan nanti. Iya, memang kayak gini lah ustaz-ustaz yang terlatih ini. Yang suka Enggak itu. ngejek, Enggak, yang hafal-hafal soalnya- kitab ini. Soalnya Yesus ini kan di bumi laki. Mana Yesus ini kan, kalian jadi ustaz tukang ngejek semua. Yesus Yang ini kalian kan, hafal kitab. Kalau ada Yesus, laki-laki, berarti apa? Nggak perempuan, nggak laki-laki gitu. Yesus ini di bumi laki-laki, naik di surga itu masih laki-laki atau bukan? Laki-laki. Jadi tuamu laki-laki ya? Laki-laki. Iya, itu anaknya Maria bukan? Di bumi ya. Di surga, Bukan. anak Maria kemana sekarang? Kan udah aku bilang, kau nggak ngerti ya. Hilang anak orang. Itu bukan urusanku. Ketawanya kau. Jangan kau tunjukkan bodohmu itu sama aku kawan. Ya nggak apa-apa lah. 1 Korintus 4:10 memang itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya ya, biar Ustaz Tata juga ada kajian ini biar nggak ngantuk. Hari Jumat umat Islam pergi sholat Jumat di masjid. Hari Minggu Kristen pergi gereja. Pertanyaannya, tunjukkan perintahnya pergi gereja di hari Minggu dan tunjukkan perintahnya sholat Jumat di hari Jumat. Kristennya dulu deh, si Tanggang dulu deh, silakan. Kalau di Alkitab itu nggak ada. Yang ada itu hari Sabat. Jadi hari Minggu apa itu? Kalau hari Minggu itu aku nggak tahu. Loh, justru hari Minggu yang rame. Ya itu kan urusan kami, bukan urusanmu. Ya kan kita Ini ada dalilnya gitu. Lah iyalah. Aduh ya Allah. Mau kami ibadah hari apapun, memang keberatan bagi kau. Udah. Ya, Tuhan itu udah punya dalil gitu loh, udah bilang aja gitu. Iya. Kan aku bilang tadi, di Alkitab nggak ada, yang ada hari Ya sudah Sabat. kalau nggak ada. Ya Berarti udah. bukan pengikut. Makanya, Cak Tata lagi, Cak Tata. Gimana? Ya silakan Ustaz. Sholat Jumat. Silakan Ustaz. Ya surat Jumu'ah ayat 9. ya udah. Sekarang akulah bertanya, nggak banyak-banyak aku tanya. Nggak usah saya yang bertanya, Anda yang menjawab berdua. Kau menang sendiri, kau Ini duduklah rumbu ini kawan. Ini Cuma orang bodoh yang bisa kau bodoh-bodohi. Ini pertanyaan seimbang loh. Ustaz Tata juga saya tanya, Anda juga saya tanya, kan sama aja. Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya ya.
Pertanyaan berikutnya. Ada seorang ibu yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau di Bani Israel namanya Miriam. Kalau di Al-Quran ini namanya Siti Maryam. Miriam dan Maryam. Kalau di Kristen ini berisik satu ini, di mute dulu. Saya pusing nanti nggak hilang konsentrasi. Kalau ada dua ya perempuan. Bang Andi, udah turun orangnya. Turun ya? Aduh. Saya mau nanya, perempuan ini yang namanya Bunda Maria ini, kalau Yahudi Miriam, kalau Islam itu Siti Maryam, sebenarnya mereka ini melahirkan A manusia, B melahirkan Tuhan, tapi orangnya udah nggak ada. Tapi ada penggantinya Bang Andi, ada di ada pengganti. Holland. Coba disambit dulu. Dalam sedang itu. Pak Holland, monitor Pak Holland. Tanyain dulu udah makan atau belum. Lu coba. Holland. Lu api. Masuk pi. Monitor Pak Holland. Oh Bang Holland. Pak Holland silakan. Ke-mute itu. Jangan sampai ngobrol. Halo. Mic-nya dibuka. Pak Holland. Itu ada perengki di bawah. Lu naik perengki. Maryam sama Maria beda. Ya beda memang. Karena kalau di bahasa serumpun itu Miriam sama Maryam itu serumpun. Tapi kalau menjadi Maria ya ke barat-baratan udah. Pelajari dulu bahasa serumpun. Bahasa Semitik. Ya siap. Nah. Apa kabar Bang Holland? Wih sehat walafiat. Wih walafiat ya mantap Bang Holland. Pak RT gimana Pak RT? Sehat Pak RT? Ada mau ditanya Pak Holland? Nggak ada bos, cuma dengar-dengar aja lah dulu. Sebagai pendengar aja dulu bos. Pak Holland ini Kristen apa Oten? Kristen apa? Katolik apa Protestan? Protestan. Oh Protestan. Jadi Trinitas ya Bang ya? Iya. Jadi Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Iya siap. Ya udah. Saya nggak enak tanya orang kalau sopan gitu loh. Kau lah Pi, gua kalau orang sopan nggak mau gua. Itu kau Pi, baju Pi. Pertanyaan dengan di terakhir, jadi Yesus itu Tuhan ya. Gimana jawaban Pak Holland tadi? Iya betul bos. Yesus itu adalah Tuhan bagi iman kami. Oh, jadi yang di Lukas 2:21 itu dia disunat diserahkan kepada Tuhan. Tuhan yang mana lagi itu Pak? Ya Allah Bapa. Oh, jadi Tuhan disunat diserahkan kepada Tuhan gitu ya? Iya kepada Allah Bapa. Gak ada kata Allah di sana Pak, yang ada kata Tuhan. Iya tujuannya kan itu untuk Allah Bapa lah itu kan. Diserahkan kepada Tuhan itu berarti Tuhan Allah Bapa. Di kita kan ada Tuhan Allah Bapa, Tuhan Putra, dan Roh Kudus kan gitu kan. Wah, ada 3 Tuhan dong? Iya, tiga itu jadi satu gitu. Oh, 3 Tuhan ini menjadi satu gitu? Iya. Wah, Tiga berkomposisi. satu gitu. Berkomposisi berarti Tuhannya. Waduh, Masya Allah. Gak jauh beda lah sama teh manis Alvini ya. Teh manis ini kan terdiri dari komposisi ada teh, gula, sama air mineralnya itu ya kan. Iya, dijadikan satu jadi manis lah. Wih, luar biasa Pak Olan. Jadi sebutannya ke teh manis gitu. Ya. Pak Olan. Iya Pak. Atas kehendak siapa Pak Olan menuhankan Yesus Pak? Ya atas kehendak Tuhan Yesus itu sendiri yang memanggil kita. Bukan kita yang mengimani dia, tapi dia yang menyuruh kita untuk mengimani dia. Mengimani sebagai apa? Sebagai Tuhan. Di mana tuh dalilnya Pak? Boleh tahu? Ya, dari kehidupan kita kan, dari panggilan dia ke kita, sehingga kita merasakan, menyatakan dia itu adalah Tuhan gitu. Cuman dirasa-rasa aja Pak ya?
Iya bang. Ini susah ini guys untuk tipe Kalau untuk sola menjelaskan scriptura. begini Ya bang, gimana? kalau untuk menjelaskan ketuhanan agama seseorang itu kan susah sama yang berbeda keyakinan bang. Susah itu, soalnya kita kan sudah yakin, sudah percaya kan begitu. Sama juga dengan agama orang lain, contohnya Nah, Buddha. coba Kalau Buddha, senyamannya, maaf ya Alfi potong. Senyamannya Pak Holan aja menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan Tritunggal. Alfi coba mengosongkan diri nih. iya. Oke, silakan Pak. Ya Tritunggal itu kan tiga pribadi yang menyatu gitu. Oke, Alfi catat dulu 3 pribadi yang menyatu ya. Iya. Nah, lanjut Pak. Ya udah. Oh, gitu dong. Mm-mm. Ya sepengetahuan saya kan orang awam, jadi saya nggak berpendidikan di bidang keagamaan ya, cuman saya Wah, sebagai jemaat yang patuh lah, kan gitu. Bapak pernah dengar ini nggak? Yesus itu mempunyai dua natur, 100% manusia, 100% Tuhan. Iya betul. Nah, dia turun ke dunia ini kan menjadi manusia, makanya dikatakan sepenuhnya manusia, 100% Iya. manusia, gitu ya. Iya. Oke. Sisi 100% manusianya ini, Pak, dia itu seorang hamba yang memiliki Tuhan atau seorang ateis? Iya. Sebagai hamba. Oh, berarti dia sebagai hamba yang memiliki Tuhan. Bukan, dia sebagai hamba, ya sebagai hamba, sebagai manusia. Tetapi Yang memiliki Tuhan. Tetapi yang memiliki di dalam dirinya adalah dia Tuhan gitu. Walaupun dia Tuhan, dia rela jadi manusia supaya manusia percaya kepada Tuhan gitu. Gini, definisi dari Kristen itu kan pengikut Kristus. Sepakat Iya. lah sampai sini kita ya. Di dalam doktrin kekristenan, Yesus itu memiliki dua natur, 100% manusia, 100% Tuhan. Sepakat ya. Ya, Nah, sisi 100% Tuhannya ini oke lah kita anggap udah final nih. Alfi, premisnya di 100% manusia nih. ya, Dia itu seorang ateis atau memiliki Tuhan? ya dia itu Tuhan, dia itu manusia gitu. Sekali lagi Alfi ulangi, kan kalau kita manusia ini ya, kalau nggak tunduk sama apa yang disebut dengan agama yang memiliki Tuhannya masing-masing ya kan, kita Ya, itu masuk ke dalam koridor seorang ateis kan gitu, yang tidak percaya akan Tuhan. Itu tuh esensi dari manusia tuh ya, di dua koridor ini. Nah, antara manusia yang memiliki Tuhan di sisi kanan atau seorang manusia yang meyakini keateisannya, ketidakpercayaannya kepada Tuhan gitu. Itu di sisi kiri. Nah, Yesus ini dia itu di sisi yang mana dengan 100% manusianya? begini bang, kalau kita buat perbandingan untuk menyelesaikan ini, begini bang, zaman dulu dengan zaman sekarang itu udah jelas berbeda bang. Kalau kita berbicara sekarang, jika Tuhan menjadi manusia sekarang ini, dia pasti memiliki Tuhan. Tetapi dia tujuannya datang ke dunia ini pada saat zaman dahulu, manusia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kan gitu. Pada saat zaman Yesus datang ke dunia, manusia nggak percaya ada Tuhan. Loh, itu nabrak sama narasi kita, Bapak. Bukan betul begini bang. Kalau kita abang bilang gini, kalau dia datang sebagai manusia kan, abang bilang tentu dia punya Tuhan. Sekarang ini abang katakan itu. Pada saat zaman dulu ya seperti itu. Bagaimana kita menyatakan pada saat sekarang untuk menjangkau yang zaman Yesus? Loh, jadi yang disembah oleh orang-orang Yahudi dulu itu siapa kalau bukan Tuhan, Pak? Enggak, mereka nggak percaya adanya Tuhan. Loh, berarti orang Yahudi nggak bertuhan Iya, memang nggak bertuhan orang di zaman itu. Iya, memang nggak bertuhan orang itu. Lalu kenapa pas Yesus disidang, pas dia ditanyain apakah engkau Mesias anak Ilah,
Terus Yesus bilang, engkau telah mengatakannya. Lalu kenapa orang Yahudi bilang, engkau telah menghujat Allah gitu? Ya, begini Bang. Loh, Mereka menyatakan begini, mereka bisa menyatakan, tapi tidak mempercayai. Begitu. loh, tafsir dari mana, Pak? Contohnya mereka nggak percaya juga dengan Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya jadi manusia. Kan Orang-orang di masa itu semuanya pukul iya, rata. iya Semuanya ya? orang begitu. Oh, Iya. murid-murid Yesus juga nggak percaya Yesus Tuhan berarti. Awalnya murid Yesus nggak percaya dia itu Tuhan. Ini nih standar Awalnya. ganda nih. Tetapi setelah Standar Tuhan ganda. memberi keterangan melalui kesaksian dia, melalui perbuatan dia, melalui mujizat dia, sehingga mereka yakin dan percaya. Begitu Bang. Bapak kalau lihat, iya, Setelah Bapak Yesus kalau yang- lihat di dalam kitab Bapak, Ya, di dalam kitab Yohanes pasal keempat, butir ke-22, iya, dikatakan Yesus begini tuh. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Iya. Sementara kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. iya, Bener ya, lebih kurang gitu dalilnya. iya. Kami di situ masuk sama Yesus juga nggak, Pak? Kata kami di sana, Pak. Enggak sama. Oh, berarti Yesus di sana ngatain kami itu bohong ya? Iya, bukan begini. Iya, Yesus bukan di gimana sana sih? menyatakan itu untuk beberapa orang, ya kan? Sementara Tuhan Yesus itu adalah Tuhan sendiri gitu, Bang. Berat ini, berat. Saya gergetan saya. Silakan Cak Tata. Alfi udah habis nih, Cak Tata. Silakan. Sekarang gini loh ya. Caranya Tuhan yang benar itu kan Yesus mengatakan Yohanes 4:22 bahwa kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami termasuk Yesus menyembah apa yang kami kenal, Tuhan yang dia kenal. Lalu ditanya, siapa Tuhan yang kamu kenal, Yesus? Matius 11:25. Pada waktu itulah berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Tuhannya Yesus itu Bapa. Terus ditanya, ada di mana Tuhanmu Yesus? Matius 23 ayat 9, ada di langit. Berapa jumlahnya? Yohanes 17:3. Satu-satunya Allah yang benar. Juga Markus 12:29. Hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Bahkan hukum yang terutama, ya, apa hukum yang terutama? Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita. Kita di situ termasuk Yesus, yaitu Allah. Nah sekarang coba Bapak pakai dalil-dalil bahwa Yesus itu Tuhan, coba pakai dalil-dalil. Begini, Bang. Enggak pakai dalil seperti saya. Begini, Bang. Hmm. Pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, dia itu 100% manusia. Bang, kata Yesus Bapaknya tidak pernah datang oleh Bapakku yang di langit. Matius 12:32. Matius 18:19. Kapan? Emang kata Yesus ada di langit Tuhannya? Begini, Bang. Gimana? Coba pakai dalil, coba. Pakai dalil. Bahwa Tuhannya Yesus itu menjelma jadi Yesus, coba mana? Kalau itu nggak ada dibikin. Nah, kalau nggak ada berarti Tuhan yang benar menurut Yesus siapa? Dirinya atau Allah Bapa? Begini, Bang. Nggak usah begini, langsung dijawab aja. Ya, dia sendiri. Ya sudah silakan. Hai Israel, Tuhan itu aku sendiri. Mana dalilnya? Kalau itu dalilnya nggak ada. Cuman kan Ya dia terus, bilang, Anda mentuhankan yang tidak ada dalilnya, tapi yang ada dalilnya Anda tolak gitu. Misal saya begini, Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Di mana? Di langit. Nah, sedangkan kamu mentuhankan Yesus gak ada dalilnya. Berarti saya harus percaya ke kamu atau ke Yesus? Ayo. percaya Yesus lah. Jangan Oke, percaya. menurut Yesus Tuhan itu Bapa, Allah Bapa. Menurut Kristen, Tuhan itu siapa? Yesus dan Allah Bapa. Nah, oke, di mana? Hai Israel, Tuhan itu saya dengan Bapa. Mana dalilnya? Kan ada di situ. Tengok, tunggu dulu ya, biar saya buka dulu. Silakan. Ada. Otan nih.
Nggak hafal, nggak nguasai Bible, ya dialognya gitu. Dah. Waktu seru-serunya masih buka lagi. Kalau kita nanya ke Yesus, tidak pernah Yesus mengatakan begini tahta, nggak ada. Yesus, kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel, Matius 15:24. Apa tugasnya utusan Yesus? Yohanes 3:34, penyampai firman. Mana dalilnya kamu menyampaikan firman? Yohanes 17:8. Siapa yang mengutus kamu? Allah Bapa, Matius 11:25. Ada di mana Bapaknya? Ada di langit. Ya, Markus 18:19. Ada berapa? 1. Enak, tidak pernah Yesus mengatakan gini, begini tahta, gak ada. Pak Holan, awas tenggelam. Ya, di Yohanes 10 ayat 30 Bang. Di situ. Coba gimana bunyinya? Yohanes 20 ayat 3. Coba gimana bacanya? Masih menghafal ya? Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak satu. Terus, apakah hanya Yesus dan Bapak yang satu? Tidak, tahta. Bukan cuma aku yang satu dengan Bapak. Mereka juga satu. Aku di dalam Bapakku dan mereka di dalam aku. Yohanes 14:20. Bapak Yesus mereka satu. Yohanes 17:21. Jadi bukan hanya Bapak dan Yesus, mereka juga satu gitu loh. Apakah mereka juga Tuhan? Cukurukuk. Tidak lama Bang Holan ini dia tarik lagi kembali. Pak Holan, jangan sampai Pak Holan tarik lagi ke Yohanes 1:1. Langsung loncat ke Yohanes 1:14. Alamak, ya mati lagi. Aduh. 3, 2, 1. Kolesan. Tahan deh. Kolesan. Bang Holan, jangan sampai dibaca di luar aplikasi nggak kedengaran di sini. Yohanes berapa tadi yang dia sampaikan? 20, 30 kalau nggak salah. 20-30 kalau nggak salah. Dengar Alfia. 20-30. Yohanes 10 ayat 30. Sampai dibaca di luar. Oh, nggak kedengaran. 10-30. Iya, Yohanes 10 ayat 30 gitu, Bang. Iya, aku dan Bapak adalah satu kan. Kan sudah dijawab, bukan hanya Bapak dan Yesus yang satu. Di dalam Yohanes 14:20, aku di dalam Bapakku dan mereka di dalam aku. Makanya dalam Yohanes 17:21, aku, Bapak, mereka juga satu. Apakah mereka Tuhan juga karena satu dengan Bapak, dengan Yesus? Jadi nggak bisa pakai ayat kayak gitu. Berkucari Cari lagi. Cari lagi. Carilah enggak. Mencarilah terus. Ini pada mulanya firman. Dia diminta, dia yang bertanya nggak mau, Cak. Iya. Aduh, kipasku nih kayaknya mengganggu ini. tuh. Yohanes 13. Berapa? Yohanes 13.
Yohanes 13, 17. Ayat 13 13. Ustaz. Guru dan Tuhan. Iya. Ini ada Alfi kalau itu. Itu bukan Tuhan itu. Alfi itu menguasai bahasa aslinya. Ya. Jadi ya di dalam Yohanes 13 itu kan Yunania singkat Alfi ya, karena saya sering baca itu juga. Yohanes 13 itu berbunyi hume sponete meho didaskalos keiho kurios kei kalos legete emigar. Kamu memanggil aku guru dan tuan, dan katamu itu tepat, memang akulah demikian gitu, atau akulah guru dan Ya. tuan. Baru Kata guru, Yohanes 8 sabar. ayat 58. Aduh, Alfi satu perangkat kawan-kawan, jadi susah nunjukin datanya. Tapi simpel lagi nih, Pak. Ya. Sebenarnya banyak Kristen yang membawakan Yohanes 13 itu sebagai pengakuan bahwa Yesus itu mengaku sebagai Tuhan, benar ya? Ya. Setelah ditelusuri, kata guru di sana kan berasal dari didaskalos. Didaskale itu akar katanya. Kaiho kurios dan kurios gitu. Kurios ini ternyata yang Alfi dapati di dalam perjanjian baru itu bukan hanya digelari atau diberikan kepada Yesus, Pak. Filipus juga dipanggil Kurios, Filipus. Lalu tahu nggak waktu Yesus nyuruh dua muridnya ngambil keledai di kota gitu atau di kampung ya? Ada kan yang ngambil keledai itu. Nah, itu kan muridnya kan di dalam Markus atau di dalam Lukas ya? Itu kan ada minta izin tuh. Ya. Ke pemilik keledainya. Tuan, bolehkah aku meminjam keledaimu? Tuhan membutuhkannya. Nah, kata Tuhan di sana itu menggunakan kata kurios juga. Ya. Jadi dengan panggilan yang sama. Kurang etis rasanya kalau menggunakan Yohanes 13. Ada dalil lain nggak? Di Yohanes Iya, gimana? Di Yohanes 8 ayat 5. 8 yang Iya, gimana itu? Yohanes 8 ayat 58. Musa dalam hukum Taurat itu. Oh, sebelum Abraham jadi aku telah ada ya, kalau nggak salah ya. Yohanes 8 ayat 5. Ayat 58. 58, Ustaz. Mana? Iya kan, Yohanes sebelum 8, Abraham 58. jadi kan. Iya. Sebelum Abraham jadi aku telah ada itu kan. Iya. Nah, Di silakan Cak. Amsal 8, di Amsal 8 itu malah Salomo ada sebelum dunia ada mana? Berarti lebih tua Salomo. Iya, Salomo di Amsal itu lebih keren itu. Jadi tidak ada ketuhanan Yesus itu gak ada sama sekali. Berat memang, apalagi kalau kita buka temanya itu siapa Yesus menurut Yesus. Iya. Wah, mana? Waduh, Itu lah restart. definisi namanya menutupi kebenaran. Tidak mau menerima kebenaran. Ya seperti itulah. Kalau teman-teman mau lawak-lawakan jam segini, nah tunggu. Kalau dia naik ya. Mudah-mudahan Ini ada dia tamu dua orang nih, Bang Inspirasi. Pap Carlo, selamat pagi Pap Carlo, monitor. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Gimana, Bang. Bang?
Ya, Waduh. ada yang mau disampaikan Bang? Akhirnya naik juga. Ini Bang, saya sering diskusi juga Bang masalah apa dengan Kristen itu Bang. Cuman yang dijadikan senjata pasti di surat Betul. At-Taubah itu Bang. Gimana itu Bang ya Bang ya? Atau bahaya berapa, Pak? Yang ayat 29 kalau nggak salah, yang perangilah itu Bang. Selalu kayak gitu, Itu di mana-mana itu Bang. untuk kafir harbi itu Romawi. Semua peperangan dalam Islam itu adalah untuk kafir harbi. Ya, itu terjadi di tahun kelima. Ingat gini loh Bang, semua ayat-ayat perang dalam Islam itu ya, itu kafir harbi. Karena kafir itu ada 4, kafir harbi, dhimmi, musta'man, mu'ahad. Yang wajib diperangi itu harbi. Harbi itu apa? Mereka yang membuat kerusakan di muka bumi. Seperti kalau di Indonesia Belanda. Gitu loh. Jadi tidak ada ayat perang dalam Al-Quran itu untuk kafir-kafir selain harbi itu gak ada. Jadi untuk kafir harbi gitu ya Bang ya. Kan ada juga tuh. Nanti bantu luruskan ya Ustaz ya. Rasulullah sendiri kan udah mengeluarkan riwayat tuh Bang Pap Carlo. Iya. Dari keempat jenis orang-orang kafir yang disebutkan Ustaz Tata tadi, ada orang kafir itu kan dalam tendensi menutup diri ya, bukannya hinaan gitu, tidak. Kalau dia nggak mengganggu kita nih, nggak ganggu kita ibadah, nggak merusak muka bumi gitu, baik-baik lah ya sebagai minoritas di sini. Lalu kita hantam mereka nih misalnya, kita entah kita bubarkan mereka lagi apa gitu kan. Itu Rasulullah bilang gini tuh, aku yang akan menjadi lawanmu gitu. Adil loh Rasulullah itu. Makanya itu Bang, itu sering kali Bang diskusi kayak gitu ngeluarin ayat yang itu Bang. Pasti udah Bang. Itu loh. Ya kita mau menerangkan dia hanya masa paham, taunya dia kan keras Bang cuman Bang gitu loh. Keras dengan apa ya kata-kata cuman dia nggak paham artinya itu kan. Gitu loh. Ya gimana ya, Al-Quran pun kan udah menceritakan juga gitu, mereka itu memperolok-olok ayat-ayat Allah. Kita harus tinggalkan. Kita nggak bisa stay sama mereka kalau mereka sedang mengolok-olok ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu mereka pun udah diceritakan juga dalam Al-Quran, mereka itu akan berusaha terus memadamkan cahaya agama Allah gitu. Kalau mereka nggak gitu, wah Al-Quran salah dong. Justru karena ada mereka gitu itulah Al-Quran benar gitu. Itu benar. Iya, nggak laksanakan perintah gitu omongannya pasti. Bukan laksanakan perintah gitu kan gitu. Coba mereka beneran melaksanakan kasihlah musuhmu, nggak ada ganggu Islam, nggak nyomot aksara Islam gitu. Ya kan habis sudah Bang. Kemana tadi? Pergi ya? Kabur pakai jurus 1000 langkah, Deng. Wah. Iya. Siapa itu bocah? Coba ya, terhitung itu menjalankan kasihlah musuhmu semuanya gitu kan. Gak ada comot-comot aksara Al-Quran, kata Allah yang gak diambil, gak ada ganggu, gak ada oknum-oknumnya lah gitu, gak ada Islamofobia, memang bersih lah, netral semuanya. Lalu Al-Quran menarasikan mereka itu berusaha memadamkan cahaya agama Allah. Kayak mana tuh mempertanggungjawabkan satu dalil itu aja? Siapa coba? Justru kan ada mereka tuh lah, itu bukti Al-Quran itu benar, serius. Kita sambit dulu, sambit lagi. Ada yang baru naik tuh, Pi. Sambut lah, Pi. Ada 2 tuh yang baru naik. Sambut lah, Pi. Iya. Bang Alvin, monitor. Ya, assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joker, selamat pagi Bang Joker. Assalamualaikum. Oh ya, Waalaikumsalam. Iya, cuma fans banget sama Bang Adi sama Bang.
Zuma. Aduh, luar biasa para deng-dengku. Ewaki terus. Oh iya deh. Sampai kendor. Terima kasih. Cuma itu aja. Semoga sehat-sehat semuanya. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan Amin. Amin. gentar melawan orang-orang kafir. Amin. Itu aja Bang, abang-abangku. Makasih. Siap, Bang Joker. Sama-sama, Bang. Silakan dilanjut. Masya Allah. Siap. Iya deh. Izin saya turunkan Bang Joker ya. Siapa tahu ada teman-teman yang di bawah mau naik lagi, bisa gantian. Izin Bang Joker. Terima kasih banyak. Sambut aja gua naikin pilih-pilih. Sambut terus. Enzi ya. Ya, iya Bang bang. Enzi ya. Ya. Muslim, Kristen Bang, kalau boleh tahu. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum Mas Zuma, abangku, ustadku, dan semua saudara-saudaraku yang semua. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Fajar dari Aceh. Sama-sama Bang. Saya cuman hanya mau mau kasih statement aja bahwa saya sangat kecewa dengan yang namanya akun pen di Aceh dan Birong bukan Aceh. Jadi kedua akun itu mereka membuat itu apa maksudnya, propaganda apa. Jadi saya sebagai orang Aceh sebenarnya masalah dia mau makan tai, mau nyembah pelapon, mau nyembah apa terserah. Cuman saya sebagai orang Aceh sangat kecewa dia buat akun itu ada embel-embel Acehnya. Saya takut mereka ini nanti lama-lama buat propaganda kayak gitu. Takutnya kita jadi perang suku atau perang agama ini nanti gitu. Jadi mereka itu kenapa sih suka banget nyentil-nyentil kita gitu. Dulu pernah itu viral makanan apa itu babi padang apa babi rendang apa itu rumah bronjong dulu itu. Jadi kenapa sih mereka tuh suka nyentil-nyentil gitu. Ya itulah upaya mereka dalam pergerakan misionaris mereka kan. Iya. Kan gimana ya? Intinya Tadi gini. mungkin ada masukan, silakan. Ya intinya gini, kalau kayak gitu hindari aja. Suatu saat juga nanti kalau nggak mendapat hukuman di muka bumi ini ya itu otomatis kan udah di neraka jahanam kan gitu aja Bang. Nggak usah diajak, hindari aja, biarkan dia terus. Suatu saat nanti akan dia kena delik hukum. Kalau dia mau nolak terus, makanya teman Muslim, saya himbau nggak usah naik ke atas. Karena kalau ada umat Islam naik ke atas itu artinya Anda menyelamatkan dia dari jerat hukum, karena dia nggak mau nolong lagi gitu loh. Iya, mereka ini kok suka gitu. Kalau di kita kan jelas, di Islam tuh jelas. Iya Bang. Kalau masalah agama udah agamamu, Ya, agamaku. kedua, ini Bang. Nggak ada memaksakan kehendak kita dalam agama, kita nggak ada pemaksaan kan gitu. Tapi mereka mereka enggak. Pakai rem. Ya udah, Abang kalau udah tahu begitu, next berikutnya cukup Abang ada yang tahu. Jangan lagi pergi ke koma lain untuk ngasih tahu. Jadi Anda secara tidak langsung, ini ilmu komunikasi ya Bang ya. Kok ya sesuatu yang ingin disampaikan itu ada secara plus, ada secara minus. Tapi sebuah tersampaikan. Maksud Anda ingin meluruskan, tapi secara ilmu komunikasi Anda menyebarkan. Iya menyebarkan lah. Kalau memang ada kafir harbi yang pengen menyerang kita, ya kita harus keluarin. Abang nggak ngerti ilmu komunikasi ya. Bagaimana media sosial itu. Maksudnya Mereka kalau mengajarkan agamanya ya nggak mungkin laku. Nah cara untuk supaya apa yang disampaikan itu laku, ya mereka mencari orang-orang mohon maaf yang tidak ngerti ilmu komunikasi. Nah inilah yang saya maksud. Anda masuk ke sini artinya Anda publikasi dia secara tidak langsung. Artinya orang yang tadinya tidak tahu. Kalau ada orang yang kayak begitu. Paham maksudnya sampai sini Bang? Iya paham sih sebenarnya. Ya cukup kalau udah paham. Abang sendiri tahu akun itu tahu ya. Nggak tahu tapi saya nggak pernah mau memberitahukan kepada orang lain. Buat apa? Nggak ada gunanya toh. Iya kalau dikasih tahu pun nanti kan orang bakal tahu juga. Aduh bang dikasih tahu. Udah cukup. Iya paham, maksud saya paham. Kita nggak usah takut juga mau kita bilang dia ini macam supaya dia terkenal. Baik, cukup. Padahal sangat baik loh cara menyampaikan bagaimana teknik komunikasi,
menyampaikan suatu produk itu tidak selamanya kita menyampaikan dengan siasat atau teknik atau metode plus. Kadang-kadang kita menyampaikan produk kita itu dengan berbagai cara. Kan gitu. Nah, Benar. itu sih, masa nggak paham sampai situ sih. Artinya adalah ya cukup Anda tahu, kalau misalnya Anda yang tahu sudah, jangan dipublikasi lagi. Selesai itu. Iya. Gini loh, dari Yayasan API sendiri kan itu tiap hari menggaungkan tuh dan menghimbau. Ramaikan komal kita, hindari komal mereka gitu. Itu kayaknya suatu himbauan yang udah cukup lah kayaknya ya, mewakili seluruh aspek itu. Ya, maksudnya Bang Handi tadi itu semakin kamu sering menyebutkan, semakin kamu sering promosi. Walaupun niat kamu mengeluh, Bang, tadi saya ke Komal ini, dia bahas Islam, gini. Memang Gimana tujuan ya? kamu, tujuannya memang untuk ngadu. Tetapi dibalik dari itu, ada terpromosi juga akun dia, sehingga teman-teman yang lain penasaran untuk ikut ke sana, untuk cari tahu. Bukan lagi penasaran, menambah giro dia sebagai umat Islam ingin meluruskan. Ramai itu Komal. Nah, itu dia Bang Andi. Padahal tiap hari kita imbaukan kepada mereka, jangan main ke sana, jangan main ke komal-komal mereka. Contohnya gini loh. Ntar Alfi mau nunjukin sesuatu nih. Oh, ada tamu. Silakan Bang Hos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya ingin bertanya sih kepada luar daripada Muslim ya sebenarnya. Cuma lagi ya setidaknya alhamdulillah saya sudah naik di sini. Jadi begini sedikit saudaraku. Mereka sering itu terkadang mencoba untuk kepada kita Muslim sendiri. Lagi. Ya, kenapa? Enggak. Lanjut Pak. Maaf. Oh, jadi mereka kan sering kadang-kadang mencoba ya tentang agama kita sendiri dengan berbagai macam. Jadi saya ingin menyampaikan kepada di luar kepada Muslim untuk mereka sendiri, kitab manakah yang kalian percaya, perjanjian lama atau perjanjian baru gitu. Sebenarnya ini yang saya pertanyakan, karena kenapa? Kalau untuk kita sendiri tidak perlu kita ragukan lagi ya, inna dina indallahi Islam ya. Jadi kitab kita itu yang namanya kitab suci Al-Quran tidak pernah berubah-ubah. Sementara mereka itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, bahkan mereka itu sering merevisi ayat-ayat mereka sendiri gitu kan, dari dengan kata-kata si Paulus dan sebagainya seperti itu. Sebenarnya saya ingin bertanya sih kepada itu konteksnya di luar daripada Muslim gitu sebenarnya. Terima kasih abang-abangku telah memberi kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu sudah sering kami bahas sih sebenarnya itu. Iya, izin turun ya Bang ya. Iya, makasih Bang. Siap, sama-sama Bang. Waalaikumsalam. Istilah PL, istilah PB itu istilah modern. PL yang dia maksud itu yang punya kitab nggak mengenal itu. Yeremia 31:31 itu perjanjian baru Bani Yakob. Jadi tanah isinya itu Torah, Nevi'im, Ketuvim itu perjanjian baru untuk Bani Israel. Jadi nggak ada perjanjian lama. Itu perjanjian baru untuk kaumnya Nabi Musa. Hukum Taurat itu. Ya, Septuagint ini menerjemahkan, kemudian Kristen mengatakan perjanjian lama. Jadi kalau kita ikut larut, ya jangan sampai kita kepleset ikuti gaya mereka. Ya perlu metode juga ya.
Jadi hati-hati juga di sana. Kira-kira begitu. Dan yang tadi yang bertanya, yang mana dia percaya? Apakah PL atau PB yang dia percaya? Nggak ada yang dia percaya, nggak ada. Dikasih PB ayat yang di PB nggak percaya, dikasih ayat yang di PL nggak percaya juga. Jadi nggak ada yang percaya. Tapi dia pakai demi untuk supaya apa yang dia jual itu laku. Bahkan ya ditambah ke bungkus ke Islam-Islaman toh yang masuk di Republik ini. Itu yang sering kita bahas juga kok. Buktinya itu tadi sampulnya diganti menjadi Alkitab. Tadinya Bible kan. Yang dibawa Belanda itu bukan Alkitab loh. Ya, jadi dalam masa penjajahan itu ya dirobah. Siapa yang mau melawan penjajah kalau dia robah? Artinya di sana itu ada namanya Lembaga Alkitab. Nah itu Lembaga Alkitab Hindia Belanda. Siapa yang mau melarang lembaga itu? Waktu itu kita masih dijajah kok. Dihadiahkanlah ke LAI. Sudah banyak perubahan istilah Islam yang diambil. Oke, sering kita bahas itu. Lanjut yang lain. Ada tamu. Gimana Bang Mulet? Bang Mulet tadi kalau nggak salah udah naik ya, Bang Mulet ya? Bang, assalamualaikum bang. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Alvin? Ini ada pertanyaan tapi agak random, gak apa-apa ya bang ya? Apa itu? Jadi gini, Allah itu kan maha tahu ya bang ya. Terus kenapa itu Allah itu menciptakan iblis, sedangkan iblis itu kan penghasut, penyesat gitu bang? Oke, saya jawab. Silakan Ustaz. Masya Allah Ustaz, tata belum tidur. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Kerja Ustaz. Ya, jadi gini. Allah itu menciptakan dua ya. Ada surga, ada neraka. Dua-duanya ada penghuninya. Karena dua-duanya ada penghuninya yaitu manusia, iblis gitu. Maka manusia ini, iblis ini ibaratkan ujian untuk manusia, menyesatkan manusia. Terus Allah mengutus utusan untuk memberi jalan ke surga. Jadi ada dua sosok. Ada surga, ada neraka. Nah, yang mengajak kita ada dua juga. Utusan ditugaskan supaya manusia masuk surga. Iblis diciptakan ya memang untuk menguji kita. Nah, sehingga kalau gini, kalau Allah tidak menciptakan iblis, siapa yang menyesatkan manusia? Berarti nanti surga neraka kosong dong. Atau Allah hanya menciptakan utusan, tidak ada iblis. Ya, nanti ke surga semua. Jadi adil sudah Allah itu, ya. Ada surga, ada neraka, ada utusan, ada iblis. Tugasnya iblis menyesatkan. Tugas yang utusan memberi petunjuk supaya ke surga. Sudah ada jalannya masing-masing, tinggal kita mau ikut yang mana gitu. Padahal kan kalau misalnya seandainya iblis tidak diciptakan kan hanya ada surga, tidak ada neraka gitu bang. Iya makanya karena sudah ada dua, ya sudah, tidak usah kita mengatakan untuk apa menciptakan iblis. Ya untuk apa juga menciptakan neraka, kan gitu. Gitu. Oh. Makasih bang atas jawabannya bang. Nah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau di Kristen iblis itu nggak diciptakan ya, keren orang itu. Iya, Kristen itu lebih tinggi statusnya. Kalau tidak diciptakan, enggak gini. Di dunia ini cuma ada dua. Ada kholik, ada makhluk. Kholik itu pencipta. Makhluk diciptakan. Jadi sesuatu selain Allah itu makhluk diciptakan. Jadi tidak ada di langit, di bumi, di semesta alam yang tidak diciptakan itu enggak ada. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Masa ada iblis tidak diciptakan? Lalu muncul dari mana? Ada sendiri. Berarti nanti kelasnya sama dengan Tuhan nantinya. Padahal kalau dalam Islam, ini jailun fil ardi khalifah, nanti iblis ini disuruh sujud kepada Adam tidak mau. Akhirnya Allah usir dia
dilaknat oleh Allah, kekal di neraka. Kan enak kan? Kenapa kok Allah berkuasa? Karena memang iblis juga ciptaannya Allah, harus taat dia. Ternyata dia tidak mau sujud penghormatan kepada Adam. Andai kan dia muncul sendiri, tidak ada yang menciptakan, ya pasti dia kuasa dia. Ibaratkan gini, ngapain saya sujud? Wong saya tidak diciptakan siapa-siapa, saya muncul sendiri. Saya sama seperti engkau ya Allah, pasti gitu. Engkau ada sendiri ya Allah, aku juga ada. Sama-sama tidak diciptakan gitu. Tapi karena iblis juga diciptakan, harus patuh dia. Tidak patuh neraka tempatnya. Gitu. Jadi tidak mungkin ada sesuatu tidak diciptakan oleh Allah itu. Gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang tapping itu naik, ayo diskusi. Ngapain tapping? Diskusi pakai dalil kita. Kalau penasaran. Betul. Gimana Bang? Mau salam-salam buat ustadz-ustadz kita Pak. Silakan Bang, silakan. Iya, mau salam buat ustadz kita Bang Zuma, Bang Handi. Siapa lagi nih? Ya, semua yang ada di Kumal ini Pak. Oh iya Pak, mau tanya dikit Pak. Silakan Bang, mau tanya apa? Ya waktu Belanda datang ke sini dulu kan waktu menjajah kan dia bawa Bible ya. Terus? Aha. Jadi waktu terusir itu kenapa dia lupa bawa pulang Bible balik ke Belanda gitu Pak ya? Saking tuh buru-buru atau gimana? Ya enggak, bukan lupa, memang sengaja ditinggal supaya ada yang meneruskan. Ya, berarti mungkin pejuang kita pun lupa juga untuk membasmi ya, seperti membasmi penjajah gitu ya. Jadi orang-orang yang beragama Kristen kayak Romawi zaman dulu gitu ya, setiap menjajah, dikuasai, pasti nanti mengutus pendeta juga sebagai untuk membimbing. Kayak Eropa itu rata-rata kan ditaklukkan Romawi gitu itu, atau Portugal gitu itu. Ya, nah kayak Amerika Latin itu kan rata-rata ditaklukkan mereka. Plus juga mengajak ke agamanya. Coba nonton film-film dulu, saya seneng itu, film-film Romawi zaman dulu itu. Pasti nanti setelah dikuasai ngirim misionaris pendeta untuk membimbing mereka, dibaptis gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih atas. Ya, terima kasih. Salam dari Aceh. Saya kebetulan dari Aceh. Oke, salam Bang. Lanjut. Lanjutkan perjuangan, Pak. Ustadz kita. Siap Bang. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada yang bengkok-bengkok yang naik ya untuk diluruskan ya. Kita kelarin dulu ini dulu Bang Andi, biar bersih dulu, habis itu. Ya. Bang Anggang, monitor Bang Anggang. Ya, Bang Anggang, monitor. Omar, Muslim semua, Bah. Maaf Bang, mau bertanya. Ya, mau nanya apa Bang? Silakan. Apa yang tidak ingin ditanyakan? Silakan. Mengapa dalam Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang. Ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Silakan. Biar dia dulu aja Bang. Itu satu-satu.
Ini ada yang saya tanyakan Pak Ustadz. Apa itu? Jika takdir itu ditetapkan, lantas kenapa kita harus berdoa Pak Ustadz? Takdir apa ulang? Jika takdir itu sudah ditetapkan, lantas kenapa kita harus berdoa gitu? Oh gitu. Pertama, doa itu termasuk ibadah ya. Makanya jangan sampai mengartikan, oh saya tidak mau berdoa. Wong doa kalau saya tidak dikabulkan ya percuma. Orang berdoa itu tidak ada yang percuma. Ya, di dalam hadis itu dijelaskan. Orang berdoa itu pasti mendapatkan salah satu di antara tiga. Pertama dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan, mungkin ditunda. Karena Allah tahu waktu yang tepat. Kalau tidak dikabulkan atau tidak ditunda, maka Allah ganti dosa-dosanya dimaafkan. Masalah takdir, ya takdir itu dengan doa kan bisa dirubah. Nah, ada yang mengatakan takdir tidak bisa dirubah karena sudah ada ketetapan. Wa ma min ghaibatin fis samai wal ar illa fi kitabin mubin. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di langit dan di bumi, melainkan tercatat dalam kitab yang jelas, yaitu Lauhul Mahfuz. Jadi semua kejadian itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Terus apakah takdir bisa dirubah? Kata ulama, bisa dirubah dengan ayat Al-A'raf ayat 11. Ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ma kana li rasulin ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah. Likulli ajalin kitab. Dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad dan kami berikan kepada mereka. Ya. Terus nanti tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan suatu bukti mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab tertentu. Terus ayat 39-nya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Jadi takdir itu kalau Allah berkehendak bisa dirubah dengan ayat Ar-Ra'd ayat 39-nya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, caranya menghapus mungkin kita berdoa. Akhirnya oleh Allah apa yang sudah ditakdirkan Allah rubah gitu. Ya. Nah, kenapa kita dianjurkan berdoa? Ntar dulu. Tujuan kita berdoa kan siapa tahu takdir kita, ya Allah saya ini kok miskin. Ya memang takdirnya miskin. Nah, siapa tahu bisa dirubah oleh Allah dengan berdoa dengan ayat ini gitu lah ya. Gitu. Silakan. Baik Pak Ustadz, mungkin sekiranya saya terima dengan jawabannya, tapi kurang sesuai itu. Ya udah, sini nih. Maksud saya kayak gini, pertanyaan. Ya kita jelaskan dulu Tad. Jadi ada namanya kan ada dua takdir ya Pak Ustadz ya. Takdir mu'allaq itu takdir yang melibatkan peran manusia melalui usaha dan ikhtiar. Itulah tadi yang dimaksud Ustaz Tata itu. Apa itu ya? Anda bisa. Kalau ditanya apa tujuan berdoa? Aduh, berisik juga nih ya bulat nih. Aduh, orang lagi sibuk, lu sibuk juga berisik Terus Ustaz. Ya makanya kan tadi itu udah tak kasih ayat. Apapun ya Allah bisa rubah. Wong ayatnya udah dikasih. Ar-Ra'd itu ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki dan di sisinya terdapat umul kitab yaitu Lauhul Mahfuz. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kita berdoa? Ya siapa tahu kita itu ingin merubah yang sudah ditetapkan oleh Allah kan gitu. Betul Ustaz. Jadi gini loh bro. Tapi sebentar ya. Jadi ada namanya takdir mu'allaq itu takdir atau ketetapan Allah yang melibatkan peran manusia. Seperti yang dijelaskan itu kan di Ar-Ra'd ayat 11 itu kan. Allah tidak akan merubah satu kaum kalau Dia sendiri tidak merubahnya. Jadi
miskin dan kaya itu sebenarnya itu takdir, tapi Anda bisa merubah takdir itu dengan berupaya dan berdoa, kan itu. Yang tidak bisa berubah itu adalah takdir mukbram, apa itu yang jelaskan An-Nisa 78. Seperti apa contohnya? Adalah peristiwa kelahiran, kematian, keturunan, jenis kelamin dan seterusnya. Itu nggak bisa dirubah. Dan ajal kan gitu. Itu perbedaannya. Betul itu Ustaz Tata tadi yang dijelaskan Ustaz Tata kayak gitu. Gitu bro. Bang Intuisi boleh buka mute-nya nggak bentar bang? Itu di mute itu bang. Coba terangin dulu Ustaz, surat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Bener kan? Itu masih bisa kita rubah loh takdir itu. Dia kan ada takdir mubram, takdir mualak. Tapi Alfi menggunakan metode pendekatan gini deh bang Intuisi. Bang Intuisi tahu alarm? Tahu sih. Tahu, oke. Seorang pekerja, seorang karyawan itu selalu membuat alarm tuh. Dan itu tuh selalu berbunyi di pagi hari gitu. Dia pasang malam dan alarm itu berbunyi di pagi harinya gitu. Ada nggak jaminan manusia itu akan hidup di pagi hari bang? Akan bangun lagi dari tidurnya? Pasti ada. Jaminan bangun di pagi hari pasti ada. Oh, siapa yang menjamin tuh bang? Allah sih, Allah Tuhan tuh. Tuhan. Iya, kan kita tidur nih. Iya, kan Ya. kita tidur nih. Ya. Kita pasang alarm sebelum tidur nih. Ya. Dipasangkan pukul 7 pagi biar kita bangun. Kita tidur. Ada nggak jaminan kita bangun dari tidur kita tuh lagi, Bang? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Ya. Langsung aja Pi, itu namanya harus ada usaha untuk merubah. Jadi Nah, itu ya udahlah. Jadi gini, di saat manusia itu tidak bisa menjamin dia itu bakal bangun dari tidurnya malam ini, tetapi dia masih memasang alarm untuk bisa bangun di pagi hari, itulah yang disebut dengan harapan, Bang. Itulah tujuan dari doa. Baik Bang, itu sudah masuk akal sih Bang. Udah, makasih ya. Makasih ya, itu aja untuk semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan doa. Jadi kalau ada orang miskin, maaf ya, atau ada orang sakit, ada orang miskin, jangan bilang, wah ini takdir saya memang harus sakit, takdir saya memang harus, nggak bisa. Itu masih Anda upayakan dari miskin menjadi kaya. Nah, itu namanya masih ada keterlibatan manusia untuk berusaha. Tidak ada manusia dilahirkan sudah ditakdirkan miskin. Nggak ada, yang ditakdirkan itu adalah jenis kelamin, itu nggak bisa dirubah. Kapan kita lahir dan seterusnya, kematian, nah itu nggak bisa dirubah. Kira-kira gitu ya. Pak Anggang tadi lu. Iya, gimana Pak Iya, Anggang? Ustaz. Iya, mau nanya apa Bang? Silakan. Ini Ustaz mau bertanya. Makasih, pertanyaannya bagus sekali. Silakan Ustaz dijawab. Belum Bang. Oh, belum ya? Bang, gini Bang, kenapa nih dalam Islam masih diperdebatkan soal Al-Quran dan hadis? Bagaimana menentukan yang benar gitu, Ustaz? Loh, gimana sih? Apa namanya? Antara ulama masih berdebat interpretasi Al-Quran dan hadis. Bagaimana kita menentukan yang mana yang benar gitu, Ustaz? Kalau dua-duanya ya benar. Maksudnya apa? Atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah melalui Al-Quran. Wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul melalui hadis. Cuma nanti dalam mustalah hadis kita harus tahu hadis yang sahih yang mana. Itu loh. Nah, tanda-tandanya syaratnya hadis sahih itu apa? Ada 5. Sanadnya bersambung, tidak sat, tidak kemasukan ilat, sifatnya adil dan dobit. Itu 5 syarat itu, kalau sudah memenuhi syarat 5 berarti sahih. Kalau di bawahnya itu berarti hasan. Kalau tidak memenuhi syarat 5 itu salah satunya hilang, berarti dhaif. Gitu doang. Kalau hadis dhaif ya bisa hanya untuk fadailul a'mal. Hanya untuk
penyemangat doang gitu loh. Untuk misalnya orang supaya orang itu giat cari ilmu. Ada yang mengatakan itu doif, hadis tapi doif. Tolabul ilmi faridatun walau bisin. Ada yang mengatakan itu hadis palsu, ada yang mengatakan itu doif. Tapi kenapa oleh ulama dipakai? Ya karena hadis doif itu boleh untuk memberi semangat gitu loh. Tidak boleh untuk menentukan haram, halal, akidah, syariat, gak boleh. Hadis doif itu hanya untuk fadhailul amal. Ya Ustaz. Kasih kasus deh mending Bang Anggang. Kalau masih bingung tuh. Apa sih yang diperdebatkan memangnya? Kayak gini Bang, misalnya ada yang melarang kayak baca-baca pada saat hari Lebaran gitu, ada yang mengharamkan kayak ziarah. Padahal sama kok, sama-sama Islam gitu. Kalau ziarah itu caranya yang diluruskan, bukan ziarahnya. Karena hadisnya jelas. Memang awal-awal Islam Rasulullah melarang ziarah kubur karena Islam imannya belum kuat. Sedangkan orang-orang minta-minta ke kuburan gitu itu. Karena belum mengenal Islam. Akhirnya Nabi melarang. Tapi pada akhirnya Nabi memperbolehkan. Apa bunyi hadisnya? Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Sekarang silakan berziarah untuk mengingat mati. Jadi orang ziarah itu ya boleh, tidak masalah. Cuma jangan sampai minta-minta ke kuburan, jangan. Tapi niatkan untuk mengingat mati. Caranya gimana? Ya, kalau lihat kuburan, ya Allah, semewah apapun rumahku, pada akhirnya aku juga tinggal di sini. Nah, kalau lihat kuburan itulah tempatnya kita pulang pada akhirnya. Akhirnya kita ingat Allah. Kalau gitu ya sudahlah. Saya mau tobat sudah. Nanti pada akhirnya rumah saya di sini juga sepi kuburan ini. Nah, biar ingat itu. Dengan mengingat mati, pasti kan orang akan timbul ibadahnya itu kan, kalau ingat mati kan semangat gitu. Iya, ada hasrat untuk beribadah demikian. Gitu. Ya betul, Pak. Tuh. Bahasa gampangnya, Bang. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Ustaz. Terima kasih banyak penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Izin, Bang, ya. Ustaz. Izin, Bang, ya. Izin. Alhamdulillah. Kopi, Ustaz. Kopi. Lanjut, ini sudah habis 1 gelas. Oh ini. Udahlah. Tadi ini. Gantian aja, Cong. Ganti saya, Cong. Tar dulu, Tat. 10 menit lagi, Tat. Terima kasih. Tiba-tiba gantian, Ustaz. Nggak ada yang aneh-aneh. Nggak ada yang aneh-aneh yang naik. Waduh, double suaranya ini sangat. Ya udah turun dulu, Bang. Doubling soalnya. Naikin yang aneh-aneh lah, itu ada apa? Nih, mau sampein apa? Cemen. Apa nih? Cemen ceret. Apa lagi namanya ini? Kok nggak ada nama yang lain apa? Assalamualaikum Bang Handi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Namanya kok aneh-aneh banget sih, Bang. Cemen ceret. Jangan saudaranya mencerdaskan. Nih mumpung ada Pak Ustadz Tata mau nanya. Kan kakek saya tadinya Islam. Terus setelah pindah ke Jakarta